Hey, balik lagi. Hari ini kita akan ngomongin sesuatu hal yang bukan soal leadership secara spesifik, tapi yang berhubungan sama badan kita. Tuh, karena kemarin kita udah ngomongin health yang berkaitan sama mental health, berkaitan sama grooming. Iya. Nah, sekarang kita ngebahas dari sisi physical health. Physical health-nya, betul. Apakah kalian, seberapa sering kalian berolahraga? Lu Apakah berapa itu sering? Gue seminggu minimal 3 kali. Keren. Hari Senin, Rabu, Jumat. Oh. Weekend gak mau. Pagi-pagi banget tuh. Pagi gue enak pagi lagi, kalau olahraga malam gak enak. Begitu. Buat gue ya, buat gue. Benar. Gue gak suka olahraga malam. Karena tahu gue ya ngelihat banyak banget orang yang olahraga malam terus kemudian meninggal. Oke, betul. Mungkin nanti perlu kita tanya ya, Iya. ngaruh apa enggak ya waktu olahraga ya. Oke. Wow, kali ini kita bakal bahas beneran dari physical health-nya, apakah itu mempengaruhi ke performance kalian secara mental, mempengaruhi performance kerja kalian, apakah kalau capek atau kalau stres olahraga atau workout itu berpengaruh apa enggak, Iya. gitu. Itu mungkin kita akan bahas lebih dalam. So, without further ado, mari kita panggilkan Mas Ade. Ade. The living legend. Halo Mas Keren loh Mas Ade William, tuh Mbak dari Dina. zaman gue Terima kecil tuh kasih. udah ngeliatin Mas Ade. Zaman Sosok kecil. yang wah keren banget ya. Ketahuan Di tuanya era. berarti. Gak apa-apa gak kelihatan loh, Mas. Gak kelihatan loh, bener loh. Iya, nggak apa-apa. Apakah itu resepnya karena rajin berolahraga? Sebenarnya nggak juga, tapi memang yang namanya usia itu terbagi 3 sebenarnya. Ketika kita tanya usia seseorang, kita akan menjawab usia yang disebut namanya usia kronologis atau usia kalender. Jadi biasanya usianya berapa gitu. Kayak saya udah lansia pratama, saya mau 57 sekarang. Nah itu usia kalender saya. Atau usia kronologis. Nah usia biologis adalah usia tergantung bagaimana ulah perilaku kita terhadap memperlakukan badan kita. Okay. Nah makanya itu yang disebut namanya usia biologis, di mana artinya bisa gak usia biologis seseorang lebih tua atau lebih muda daripada usia kronologisnya? Jawabannya bisa. Okay. Jadi tergantung orangnya gitu. Dan yang ketiga yang disebut namanya usia psikologis, dan yang disebut namanya usia secara pandang gitu. Nah jadi kalau misalnya kita lebih mengadopsi mentalitas versus konflik, opsi cara pandang yang melemahkan hati, ya usia psikologisnya jadi lebih tua dibandingkan dengan usia kronologisnya. Jadi usia kronologis kita tidak bisa hindari. Nanti kelar podcast ini kayaknya kita semua akan lebih tua 1 jam. Benar. Terpaksa. Benar. Ya. Benar. Tapi kalau usia biologis dan usia psikologis tergantung daripada ulah perilaku kita. Gitu. Sebelum kita mengetahui lebih dalam terkait gimana caranya hack buat usia biologis supaya lebih muda gitu, bisa jadi kalian semua usia biologisnya lebih tua. Gue pernah kayak gitu. Beneran? Pas testing iya. Kayak dokter lalu kayak usia Berapa kali lipat? Usia biologis Usia badannya 45. lebih tua. Gua shock coy. Langsung memperbaiki diri, turun langsung. Anjir, shock banget kayak Mungkin gitu. nanti kita akan perlu tahu faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi usia Ya, biologis. betul, Sebelum betul. kita ngobrol lebih dalam, kita mau main game dulu, Mas. Kita Oh, iya, akan boleh. ngasih 2 pilihan, pilih A atau B. Akhirnya nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu dijelaskan juga kenapa milihnya itu. Ya. Iya. Oke. Oke. Yang pertama, bangun tidur tanpa alarm jam 5 pagi atau tidur 8 jam tapi bangun jam 7. Yang B aja deh. Leader yang punya badan atletis tapi egois, atau leader yang baik hati tapi nggak pernah olahraga? Kasian banget pilihan nih. Ya kalau saya apa boleh buat yang B juga. Diet ketat tapi boleh cheat day setiap minggu atau makan bebas tapi harus olahraga 2 jam setiap hari. Kalau saya yang B pasti. Karena ya kalau berdasarkan nanti ada alasannya. Oke. Nanti saya siap. bisa jelaskan. Punya tubuh ideal tapi nggak bahagia, atau badannya tidak ideal tapi hidupnya lebih bahagia? Iya sebenarnya sinergis itu antara badan bagus dan bahagia. Tapi ya jadinya pasti pilihannya bahagia yang utama ya. Oke. Oh. Lari 5 km setiap pagi sendirian atau gym 1 jam tapi harus scrolling Instagram dulu biar baru semangat. Saya yang B. Karena yang lebih utama latihan bebannya kalau menurut saya, apalagi udah makin tua. Oke. Kebutuhannya itu lebih penting.
Pensiun dari gaya hidup sehat usia 50 dan menikmati hidup, atau disiplin sampai hari terakhir, gak ada kompromi? Ya disiplin sampai hari terakhir lah itu pasti. Iya. Disiplin. Pasti. Oke. Tapi itu ada penjelasannya sih semuanya. Karena ini dua-duanya ini karena lebih kepada game ya. Tapi Ya. kalau kita nanti buat satu investigasi, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu agak sedikit mungkin konyol ya istilahnya gitu. Karena kenyataannya nggak sesederhana dari pertanyaan itu. Ya betul. Maksudnya. Betul. Oke. Tadi bisa jelasin Mas tadi. Oke. Yang mana dulu ya? Kayak menurut gue yang Mau apa dulu yang mau ditanya? Diet ketat tuh seberapa berpengaruhnya emang Mas Adit? Jadi bukan masalah kalau ketika kita bilang diet kita itu sebagai sebuah pelemahan hati, pada kenyataannya pada saat kita bilang kayak ngomongin soal leadership, ngomongin soal apa, kan kita kan ngomongin soal segala sesuatunya menjadi sebuah keteraturan gitu. Diet itu sebenarnya itu lebih kepada pengaturan. Disebutnya diet. Jadi waktu kita mengatur keuangan disebutnya namanya financial diet. Ya. Ketika kita mengatur dalam hal apa yang kita makan itu yang disebut namanya nutritional diet gitu. Nah, tapi karena kata diet itu 3 huruf pertama itu die gitu. Jadi nuansanya melemahkan hati gitu. Jadi waduh saya harus diet ketat gitu. Jadi saya tidak bahagia gitu seolah-olah gitu. Pada kenyataannya sebenarnya dengan saya bersedia mengatur hidup saya, maka yang namanya kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan itu justru menjadi sebuah konsekuensinya. Tapi kalau kita tarik benang merahnya dulu nih Mas Ade, kan tadi Mas Ade sempat mention ada 3 usia kronologis, usia biologis, sama usia psikologis. Kalau benang merahnya sendiri kan pasti berhubungan ya, biologis, kondisi biologis mempengaruhi usia. Sebenarnya hanya mau menjelaskan aja adalah bahwa pada dasarnya kualitas hidup kita itu tergantung oleh perilaku kita. Jadi kalau kita makin lama makin tua ya nggak kenapa-napa gitu. Kita selalu sering menyalahkan ketuaan kita dalam hal kronologisnya. Padahal kualitas daripada si kronologis itu bukan tergantung daripada berarti kalau tua berarti sakit akan datang. Kalau tua berarti kelemahan akan datang. Kalau tua itu berarti ketidaksejahteraan akan hadir. Itu tuh nggak sesederhana itu karena tergantung daripada investasi perilaku kitanya untuk akhirnya nanti pada saat tua seperti apa. Nah, kecerdasan kita akan keuangan itu tinggi. Makanya kenapa orang merasa lagi muda dia mau kerja keras ini apa supaya katanya biar tuanya bisa rileks kan gitu kan. Itu kan kecerdasan akan apa itu? Kecerdasan akan keuangan. Tapi kecerdasan akan kesehatan kan kebalikannya. Dia ngerasa udah tua, dia pikir dia nggak bisa apa-apa gitu kan. Padahal kebalikannya. Tua sakit-sakitan dan tua sehat walafiat adalah sama seperti kayak tua sejahtera dan tua miskin merana gitu. Tabungan itu yang dilakukan pas umur mudanya gitu ya. Iya, tabungan apa yang kita lakukan. Dan kebetulan nggak juga karena muda sih, tapi karena kita bersedia mulai hari ini tiada kata terlambat kalau buat saya. Mau baru mau mulai 65 tahun bilang saya mau punya pola hidup yang lebih sehat juga bisa gitu. Ya karena itu konsepnya sederhana. What is the biggest room in the world? The biggest room in the world is the room of improvement. Jadi selalu ada kesempatan bagi siapa saja untuk bisa lebih sehat, bisa lebih sejahtera. Bahkan sebelum mati pun dia mau lebih bahagia juga bisa. Kalau kita ngelihat kayak muda kerja keras, secara tidak langsung itu kan mengkompromikan kesehatan kan Mas Ade? Tergantung bicara kerja kerasnya maksudnya apa gitu. Kalau misalnya maksudnya tuh lebih kepada kayak pemahaman kita, misalnya waktu lagi muda saya mengatur keuangan saya, jadi saya mengatur segala hal ya, kerjaan saya dan sebagainya, maka hidup saya akhirnya sebagai sebuah konsekuensinya jadi lebih mudah di kemudian hari gitu, maksudnya itu. Begitupun juga dalam hal kesehatan. Problemnya adalah ketika kita muda, cenderung kita biasanya take it for granted dalam hal kesehatan. Kesehatan itu tidak memiliki satu sense of urgency yang tinggi, berbeda dengan keuangan. Kalau keuangan nggak diatur, akhir bulan nggak bisa bayar cicilan. Tapi kalau kesehatan nggak diatur, jangankan akhir bulan, jangankan akhir tahun, jangankan bertahun-tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun. Merokok jalan terus, minum jalan terus, stres jalan terus, olahraga nggak pernah, sampai hari ini nggak mati-mati. Artinya tidak ada sense of urgensinya terhadap kesehatan itu. Kenapa? Kalau kita buat satu investigasi adalah karena tubuh manusia terlalu sempurna adanya. Jadi sehat tidak menarik selagi masih kita miliki, baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Betul.
mencari sehat waktu sehat masih kita miliki sebenarnya menjadi mudah dan murah. Tapi ketika dia sudah pergi dari kita, akhirnya menjadi mahal dan susah. Mahal harus bayar, susah belum tentu sembuh. Nah makanya kenapa akhirnya ketika ulah perilaku kita yang ignorance atau cuek terhadap kesehatan dari muda sampai akhirnya dewasa, dan ketika di usianya mulai masuk ke kepala 4 gitu, apalagi mulai masuk lah nanti kepala 5 atau kepala 6, nah pada saat itu kita diganjar dengan berbagai sesuatu kondisi yang tidak menyenangkan kita. Dan itu yang kita salahkan umur gitu loh. Padahal kan sebenarnya yang salah kan investasi perilaku kita gitu, maksudnya itu. Kalau kayak usia biologis tadi deh Mas, kayak contoh William, usianya ketika lu usia 45, usia benernya berapa? 34. Itu karena dia menggunakan indikator komposisi tubuh biasanya. Penentu dari usia biologis tuh ada faktor apa aja sih? Komposisi tubuh itu biasanya. Komposisi tubuh biasanya kan mulai dari tulang, otot, cairan, lemak gitu. Biasanya pakai itu. Jadi pada saat dia beranggapan, dia menilai, alat itu menilai adalah bahwa untuk orang yang berusia di 30 tahun misalnya, ini kamu kadar lemaknya terlalu tinggi, otot kamu terlalu rendah, gitu, tulang kamu terlalu ini, cairan kamu ini apa gitu. Nanti dari situ akhirnya kamu lebih menyerupai orang yang di umur jadi 45, makanya keluarlah angka 45 itu gitu. Itu kayak pukulan telak buat gua. Karena saat itu iya langsung diet gula, ya kan? Tes lagi langsung 37. Banyak faktornya berarti ya. Banyak faktornya. Karena waktu emang betul IS gitu. Ya tapi itu nggak penting lah, itu hanya cuma indikator aja gitu. Ya indikator yang lebih utama sebenarnya lebih kepada kayak misalnya kayak menentukan, sebenarnya indikator-indikator banyak, bahkan sampai grip strength aja bisa jadi indikator kekuatan genggaman kita. Misalnya saya umurnya berapa, berarti kekuatan genggaman saya angkanya berapa itu kan ditentuin juga, ada juga. Tapi secara umum kalau menurut saya, kalau pria bisa kadar lemaknya paling nggak bisa ya 15%-an lah kurang lebih gitu ya, jadi nggak naik sampai di atas 20. Wanita kadar lemaknya mungkin di 20-25 bagus, nggak naik ke atas 30, menurut saya itu udah bagus sekali. Itu pasti biasanya nilai fitness score-nya gitu atau health score-nya itu biasanya udah cenderung bagus. Sama ototnya nggak hilang, rajin melatih otot. Acuannya berarti otot dan lemak biasanya, lemak dan otot. Kalau otot hitungannya gimana Mas berarti? Ya nanti ditentukan standarisasi, misalnya kayak seseorang yang umurnya misalnya 20 tahun atau 30 tahun atau berapa, dia minimal jumlah ototnya tuh kira-kira berapa persen dari berat badannya dia gitu. Nah yang sering terjadi adalah, makanya kenapa klaim asuransi sosial maupun komersial seperti yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah, itu sering yang difitnah itu adalah obesitas. Jadi gara-gara obesitas makanya tekanan darahnya tinggi, gula darahnya tinggi, mungkin kolesterolnya tinggi atau apanya. Nah tapi ketika kita melihat obesitas, kenapa hal itu terjadi, adalah karena kebanyakan orang semakin tua geraknya tuh menurun. Nah move-nya berkurang, less move gitu, bukannya more move gitu, tapi less move. Nah kenapa dia less move? Karena biasanya permasalahannya tulang, osteo. Osteo tuh di tahap awal namanya osteopenia. Orang tua biasanya punya masalah tulang gitu. Karena tua, karena bisa juga menopause, bisa karena kurang paparan sinar matahari, kurang vitamin mineral, kurang kolagen, protein dan sebagainya. Tapi dibuat satu investigasi, ternyata tulang lemah seseorang itu disebabkan karena hilangnya massa otot. Hilangnya massa otot sejak umur 40 tahun, kalau dia hidup di dalam yang namanya sedentary living, itu biasanya setiap umur 40 tahun per tahunnya itu terjadi penurunan 1-3% massa otot, setara dengan 1-3% fungsi, setara dengan 3-5% strength and power, setara dengan 8-10% speed and explosiveness. Artinya kalau kita nggak melatih kekuatan skeletal muscle kita, otot dikencangkan yang terangsang itu tulang. Ototnya melemah, makanya tulangnya juga ikutan juga. Makanya kenapa ototnya kurang, muscle mass-nya berkurang, bone strength-nya ikut berkurang. Nah bone strength berkurang jadi less moving. Less moving, makanya kadar lemaknya meningkat. Kadar lemaknya meningkat, akhirnya kerja jantung dan pembuluh darah jadi lebih berat. Makanya terjadi yang namanya pro-aging, terjadinya proses runtuhnya pemegang saham daripada badan kita tadi. Dimulai dengan
yang disebut namanya under muscle atau sarcopenia. Makanya kenapa disebut namanya osteosarcopenia obesity. Itu adalah penyebab daripada klaim BPJS Kesehatan di Indonesia. Paling banyak itu ya. Iya, tapi yang ada kan sibuknya kita sibuk mencari istilahnya mengisi permasalahan kuratif tadi. Obatnya kurang, tenaga kesehatannya kurang, rumah sakitnya kurang, dokternya kurang, dan sebagainya. Nah, di satu sisi kita bersyukur ada intervensi medis, tapi menyenangkan kita boleh ngecek juga, it's not about hilir permasalahan, it's not about ujung permasalahan, tapi it's the root cause of the problem. Root cause of the problem adalah apa? Ketika kita tunjuk ke dalam diri kita, ternyata kita menyadari 95% profil daripada kesakitan yang menjadi klaim asuransi di Indonesia, itu 95% adalah penyakit-penyakit yang disebabkan karena ulah perilaku kita. It's a non-communicable disease, penyakit yang tidak menular. Yang disebabkan karena ulah perilaku kita. Nah, jadi berbicara kumpul leader di sini, berbicara leadership, balik lagi gitu. Siapa yang mau dipimpin itu bukan hanya cuma anak buah di kantor, bukan cuma anggota kita di komunitas, atau bahkan misalnya mungkin anggota keluarga kita. Nah, salah satu yang paling terdekat komunitas di dalam diri kita itu adalah organ tubuh kita. Makanya kenapa manusia itu tidak disebut sebagai single entity, tapi disebut community entity. Karena apa? Karena kita terdiri dari triliunan kuman yang dibalut oleh kulit. Nah, jadi sebelum we cannot give away what we don't have, we can only give away what we have. Kita tidak bisa memberi kalau tidak memiliki. Jadi nggak bisa memimpin komunitas di badannya, tapi kita berusaha untuk memimpin orang lain. Mamam tuh. 2 dari 3 pria di Indonesia sibuk menyelamatkan paru-paru kota, tapi lupa menyelamatkan paru-paru sendiri. Aduh. Karena ngerokok ya, 2 dari 3 pria di Indonesia. Nah, jadi maksud saya, makanya kenapa belajar sehat itu adalah sesuatu yang menyenangkan sebagai langkah dasar awal untuk kalau kita mau belajar sebuah kepemimpinan gitu. Dan kalau kita tiap kali ngomongin kepemimpinan itu, kita kadang-kadang sibuknya itu sibuk harapan orang untuk kita seperti apa. Nanti kita berbicara soal requirement daripada pemimpin. Padahal ada istilah yang mungkin yang saya pakai sendiri, true leader itu needs no followers gitu. Jadi kenapa kita yang ngotot untuk nunjukin atau struggling untuk kasih tahu bahwa ayo kamu sini saya pimpin karena saya punya ini gitu. Kalau pemimpin yang benar dia nggak usah ngapa-ngapain, orang lain yang meminta dia untuk memimpin gitu. Jadi kenapa jadi kita yang sibuk jelasin? Nah, jadi maksud saya juga sama. Salah satu yang kita mesti pimpin dulu, ada istilah yang mengatakan health is not a destination, but health is a fundamental requirement gitu. Segala sesuatunya memang menyenangkan, sehat bukan segalanya. Tapi tanpa sehat segalanya nggak bisa diraih gitu problemnya. Jadi pimpinlah diri sendiri dulu gitu. Nah, kitanya aja ignorance dengan kesehatan kita karena tubuh manusia terlalu cerdas. Itu yang saya sering katakan, tubuh kita itu seperti pacar kita. Yang kita sia-siain, kita cuekin, tapi dia selalu sayang sama kita. Jujur. Jadi mantap banget ini. Bayangkan kalau seandainya kita bilang mulai hari ini saya bersedia untuk pay attention terhadap dia, maka dia akan memberikan kecerdasan yang luar biasa pada kita. Makanya terjadi yang disebut namanya body intelligence itu gitu. Makanya teman-teman kalau pikir yang namanya laptop, namanya handphone, namanya apalagi yang lain itu sophisticated gadget, tapi the most sophisticated gadget in the whole world adalah tubuh kita sebenarnya. Bahkan hanya untuk mempelajari satu organ aja dokter mesti spesialis itu bisa puluhan tahun. Baru tahunya baru satu organ gitu. Giliran ada organ lain yang rusak dia bilang iya nanti saya arahin ke ahli yang lain lagi. Betul. Jadi bisa bayangin kan betapa canggihnya tubuh manusia. Nah jadi tapi karena kemutahirannya tubuh kita tersebut, makanya kita memang ada kecenderungan untuk menyia-nyiakan. Nah, makanya kenapa ada istilah orang bilang ketika kita lagi sehat kita maunya 1000 mau gitu. Tapi ketika nanti sehat diambil dari kita, akhirnya 1000 jadi tinggal 100 tinggal 10 tinggal 1. Apa tuh yang kita mau? Cuma mau sembuh doang, mau sehat aja. Nah, tapi waktu sehat kita sia-siain lagi muda ini. Kita sibuknya cari uang, kita sibuknya ini, sibuknya itu. Tapi nggak pernah mau belajar sehat. Nah itu yang maksud saya yang mungkin menurut saya itu yang harus dikedepankan. Jadi
disiplin dalam hal kesehatan maupun dalam hal apapun juga, itu selalu fondasinya adalah pemahaman. Kan kayak tadi kan ya, misalnya disiplin dalam hal apa, kan tadi kan ngomongin apa. Disiplin itu sebuah konsekuensi daripada kalau kita punya pemahaman. Fondasinya adalah understanding, dan pemahaman ternyata amunisinya itu adalah edukasi gitu. Makanya kenapa menurut saya edukasi itu menjadi sesuatu yang penting. Ketika kita ignorance, cuek, makanya kita error. Ketika error, makanya kita screw up gitu. Apakah sakit, apakah miskin, apakah bodoh, apakah apapun juga. Nah pada saat itu lama-lama dalam situasi itu akhirnya kita bingung dan bimbang. Kayaknya saya harus keluar dari situasi ini. Makanya akhirnya lahirlah yang disebut namanya indirect knowledge. Ada ilmu pengetahuan di luar sana yang menjanjikan pada kita bahwa kamu bisa kok keluar dari situasi yang susah ini. Ada di luar sana kalau seandainya kamu bersedia mau belajar. Teacher won't appear when the student not ready. Pembelajaran tidak hadir kalau kita belum siap belajar. Nah ketika dia udah siap belajar, pembelajaran itu hadir. Dan apa yang terjadi? Knowledge is power, but the real power is the applied knowledge. Knowledge yang diaplikasikan pada saat itu terjadi yang namanya direct knowledge. Nah ketika direct knowledge kita aplikasikan dan kita lakukan buat diri kita sendiri, akhirnya terjadi yang disebut dengan namanya error being removed. Dari benar paham, dari salah paham menjadi benar paham. Dan terakhir akhirnya konsekuensinya terjadilah tadi. Apakah sehat, apakah sejahtera, apakah apa. Nah 7 stages in our life itulah yang kita alami sehari-hari gitu. Nah termasuk dalam hal kesehatan. Kita problemnya dengan masyarakat di Indonesia, masalahnya 1, cuek sama sehat. 2, akhirnya error dia kan. 3, akhirnya makanya jadi sakit-sakitan lah apa tadi. Nanti dia gak mau belajar lagi kan. Dia cuma mau mencari kira-kira siapa sih yang bisa nolongin saya memberikan jawaban soal. Makanya apakah tinggal udah makan obat ini aja, udah suntik itu aja, udah pakai ini aja. Nanti balik lagi ke 1 lagi, 2 lagi, 3 lagi, balik lagi 1, 2, 3 di situ terus aja. Sampai akhirnya kesehatannya diambil gitu. Padahal masih ada perjalanan lain sebenarnya dia bersedia mau belajar. Nah inilah konsep dalam hal we cannot give away what we don't have, we can only give away what we have. Jadi sebelum kita minta orang lain untuk kita menjadi pemimpin mereka atau memimpin mereka, belajarlah dengan hal yang sederhana, dengan memulai memimpin dari diri sendiri gitu. Nah menurut saya problemnya adalah membayangkan sehat dari akar kata namanya yang disebut namanya whole atau health, itu dari kata whole. Oh gitu. Iya. Oh kata health dari kata whole. Whole keseluruhan gitu. Iya, artinya ada nuansa menyeluruh di sana. Nah, menyeluruh di sini makanya kenapa kalau dilihat definisi sehat berdasarkan WHO nanti ada bilang sehat secara fisikalitas, sehat secara mentalitas, secara sosial, secara finansial dan sebagainya gitu. Nah, tapi kalau saya mendefinisikan sehat secara whole itu saya bagi menjadi membayangkan tubuh kita adalah sebuah mobil memiliki 4 roda. Jadi ada namanya roda badan, yang kedua ada namanya roda pikiran, ketiga ada namanya roda emosi, dan yang keempat ada namanya roda life energy. Nah roda badan itu adalah, ya kalau kita bicara badan kita itu pendekatannya yang populer tuh 2 biasanya, makan teratur, olahraga teratur gitu biasanya. Itu pendekatan chemical dan pendekatan mechanical namanya. Chemical itu adalah apa yang kita... Sebelum kita lanjut, kita masih ngeliat banyak dari kalian yang belum subscribe. Kalau kalian merasa mendapatkan banyak insights dari konten kita, jangan lupa support, pencet tombol subscribe di bawah, dan nyalain bel notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten kita selanjutnya. Yuk kita lanjut ngobrol. Masukkan ke dalam mulut kita. Ada yang namanya sumber, jenis, dan penyajian, itu disebut namanya dietary restriction atau dietary management. Lalu jadwal kapan kita makan, frekuensinya berapa kali kita makan, itu disebut namanya time restriction atau time management. Dan yang ketiga yang disebut dengan yang namanya jumlah atau yang dikenal namanya calorie restriction atau calorie management sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Jadi 4 elemen diet tersebut itu adalah yang disebut dengan yang namanya pendekatan mechanical, pendekatan chemical. Nah yang kedua adalah pendekatan mechanical adalah olahraga. Olahraga terbagi 2 sebenarnya, cardio exercise sama resistance training. Jadi kalau kita bilang pedal masuknya kardio, kalau kita lari masuknya kardio, kalau kita jogging, cycling atau apalagi itu masuknya kardio. Berenang itu masuknya cardio exercise. Cardio exercise ada yang outdoor, ada yang indoor menggunakan alat bantu, treadmill, cross trainer dan sebagainya, ataupun yang terorganisir group exercise. Nah kalau resistance training adalah latihan beban.
Nah, resistance training termasuk salah satu aktivitas olahraga yang underrated, yang nggak pernah dilatih sama orang karena dianggap itu hobi. Padahal sebenarnya dia sesuatu yang requirement yang dibutuhkan kan, karena the largest organ in our body kan sebenarnya is skeletal muscle. Dan skeletal muscle is the largest site of glucose disposal. Tempat pembuangan gula terbesar ada di otot kita. Otot kita juga saking banyaknya berarti punya reseptor insulin yang besar. Nah, yang terjadi adalah hari ini orang makan paling banyak karbo. Betul. Manis-manis, minuman manis lah gitu ya. Dan di sisi lain karena makannya karbo banyak dan ototnya dikit, makanya akhirnya lama-lama dalam puluhan tahun terjadi yang namanya the root cause of the problem daripada profil kesakitan di Indonesia maupun di dunia, itu yang disebut namanya resistance insulin. Sel tidak sensitif lagi terhadap insulin. Nah, kalau rajin latihan beban, makanya kita bisa meningkatkan sensitivitas insulin gitu. Jadi dengan mengencangkan, mengkontraksikan otot kita ternyata memberikan kebermanfaatan yang luar biasa terhadap overall health kita. Nah, itu baru pendekatan satu, baru ngomongin roda badan. Yang kedua adalah namanya roda pikiran. Bagaimana kita mampu menciptakan kesenangan pada pikiran kita. Nah, maka yang terjadi nanti yang disebut dengan yang namanya katanya ketenangan hati atau kedamaian. Jadi memilih opsi cara pandang yang menguatkan dibandingkan yang melemahkan hati. Nah, itu ilmu positive thinking dan sebagainya semuanya adanya di sana. Nah, yang ketiga, emosi dari kata emovera, tubuh yang terusik karena opsi cara pandang kita. Nah, kelebihannya tubuh kita kan begitu. Hati yang gembira adalah obat, hati yang sedih adalah racun. Hati yang gembira menyehatkan atau menguatkan, hati yang sedih melemahkan. Nah, emosi adalah hal tersebut. Menciptakan kesenangan pada badan, konsekuensinya sehat. Menciptakan kesenangan pada pikiran, konsekuensinya damai dan tenang. Menciptakan kesenangan pada emosi, konsekuensinya adalah yang namanya kecintaan dan kasih sayang. Dan yang terakhir, roda yang terakhir dalam hal kesehatan itu yang disebut dengan namanya life energy. Maksudnya apa? Maksudnya tubuh manusia ternyata kita punya bukan cuma anatomi secara fisiologi organ tubuh kita, ternyata kita juga punya anatomi secara yang non fisikalitas. Itu yang disebut namanya energi. Itu yang kalau pernah dengar terminologi ada namanya nadi. Ada yang namanya ida, pinggala, masculine, feminim, ada 36.000 di kanan, 36.000 di kiri, ketemu di dalam satu junction di tengah-tengah, itu yang namanya roda atau cakra. Nah, cakra itulah pertemuan antara energi-energi tersebut. Itu yang nanti kita akan bisa pelajari daripada tendensi-tendensi di kita. Dibuat satu penyederhanaan akhirnya menjadi yang namanya Mejiku Hibiniu gitu. Merah, Mejiku, merah jingga, hijau, biru terus ya sampai ungu ya. Nah, itu adalah gambaran daripada coloring yang ada di cakra kita, yang masing-masing warna merepresent daripada tendensi kita, mulai dari survival, mulai dari pleasure, lalu kuning action, lalu hijau hati kita, lalu juga biru mungkin ekspresi kita, mungkin juga nila, ajna, dan juga mahkota ya. Nah, jadi ketika kita mampu menciptakan kesenangan pada life energy kita, maka konsekuensinya terjadi yang disebut namanya bliss atau ecstasy. Nah, jadi konsep dari membuat kesenangan kepada tubuh kita itu kata kuncinya pleasantness namanya. Jadi kita bisa menciptakan kesenangan pada badan, pada pikiran, pada emosi dan life energy. Itu mungkin salah satu kalau mau dikaitkan dengan tema kumpul leaders terus yaitu tadi. Kalau kita bisa menjadi pemimpin bagi komunitas yang ada di dalam tubuh kita itu tadi dengan meng-create pleasantness kepada folder-folder tersebut. Mas, kalau kita lihat kemarin teman gue cerita bahwa dia baru resign dari tempat kerjanya karena ngerasa kayak wah ini udah sampai sakit coy. Sampai harus operasi karena stres. Ketemu leaders yang toksik lah gitu, kayaknya nggak disesuai semua segala macam. Itu kan ngaruh tuh ya, Mas Ade, antara tadi kita ngomongin tentang bagaimana cara kita meregulasi pikiran kita, tapi dalam konteks Jakarta kerjaan itu kan sangat tense, pace-nya tinggi, hustle, stressful gitu. Sehingga gimana caranya kita hidup di kota yang super hustle ini, tapi bisa balancing positive mind. Karena ketika tuntutan pekerjaan tinggi, otomatis kita kan stress level meningkat kan. Stress level meningkat biasanya akan ada korelasinya orang makan stress eating gitu. Atau enggak udah enggak olahraga lagi kayak gitu kan. Pikiran semua segala macam mempengaruhi. Kalau tadi Mas Adi sempat sebut energi, pasti energinya juga ada yang bocor, cakranya ada yang keras segala macam gitu kan.
gimana ya caranya menavigasi kayak gitu ya Mas Ade di dunia saat ini? Ya jadi nomor satu kan yang saya katakan ketika kita menjalankan hidup ada istilah yang namanya kelaparan terbesar itu bukan kelaparan akan makanan atau kehausan akan minuman. Tapi kelaparan terbesar dan kehausan terbesar itu kelaparan kehausan akan arti dan makna. Nah jadi pada saat kita hidup itu selalu kita terpaksa ketika hidup, kita terpaksa harus dapat syarat. Jadi kamu mau hidup, iya berarti kamu harus mengisi persyaratan tersebut. Apa syarat hidup? Syarat hidup adalah problema. Makanya itu yang disebut dengan namanya panah pertama. Jadi kalau kita hidup, pasti kita akan harus berhadapan dengan panah pertama. Panah pertama hidup, problema selalu ikut sama kita. Dulu kita nggak punya uang, kita punya problem. Pas kita lagi banyak uang, kita punya problem. Dulu kita jomblo, kita punya problem sebagai jomblo. Dulu punya pacar, punya problem sebagai pacar. Dulu lagi single, punya problem. Begitu udah married, punya problem. Dulu punya kerjaan dengan status jabatan tertentu, punya problem. Nanti jabatannya naik lagi, problem lagi. Problem akan ikut kita di mana-mana. Mau kita miskin, mau kaya, mau tua, mau muda, mau punya anak, nggak punya anak, problem jalan terus. Nah, panah pertama itu katanya tidak akan pernah mematikan kita. Yang mematikan kita selalu panah kedua. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana terjadinya panah kedua itu bisa mematikan kita? Jawabannya adalah panah kedua akan hadir ketika kita overreaksi terhadap panah pertama. Nah, itu yang maksudnya saya katakan tadi. Kalau kita paham akan arti dan makna, ketika kita berhadapan dengan panah pertama, ya nggak kenapa-napa, semua orang juga problem gitu. Tapi karena kita overreaksi, makanya hadirlah nanti panah kedua yang mematikan. Bagaimana kita overreaksi terhadap panah pertama? Itu yang disebutnya namanya is a form of escaping, ya makanya kenapa akan meng-welcome panah kedua. Apa form of escaping kita ketika kita stres dengan problema kita? Nomor satu, kita larinya yang gampang aja, ke fooding. Makanya kenapa berat badannya akhirnya naik, akhirnya jantungnya dan pembuluh darahnya bermasalah. Akhirnya metabolic syndrome yang hadir gara-gara kita lari ke fooding. Satu, jadi bukan ide baik lari ke fooding. Lalu kedua, ada orang lari ke smoking. Nanti problemnya pasti pernafasan. Makanya kanker paru-paru termasuk salah satu yang menjadi permasalahan juga. Termasuk juga mungkin akhirnya relate-nya dengan inflamasi dan akhirnya ke jantung. Lalu ketiga, larinya ke anak zaman sekarang di perkotaan, larinya kemana? Ke drinking kan, dengan budaya yang sekarang ada. Pasti permasalahannya apa? Isa alcoholic fatty liver disease. Tadi kalau larinya ke fooding, non alcoholic fatty liver disease juga gitu, high fructose corn syrup, ultra processed food ya dan sebagainya. Itu kena lagi dia di sana. Ada juga yang larinya kemana? Larinya ke drugging. Apakah drugging dalam hal medikasi, stres, antidepresan, anti-anxiety, dia makan obat. Nggak bisa tidur, makan obat. Darahnya kental, makan obat, pengencer darah gitu ya. Tekanan darah tinggi, makan obat. Gula darah tinggi, makan obat. Pokoknya semuanya apa aja, pokoknya obat gitu ya. Bahkan sekarang mau punya badan bagus, makan obat gitu ya. Nyuntik segala gitu ya. Mau cantik, makan obat juga gitu ya. Nah itu lari ke sana. Makanya kenapa kita harus hidup dengan dampak konsekuensinya gitu, side effects-nya daripada perilaku kita gitu. Nah, selebihnya yang lain juga mungkin sekarang ini jadi akhirnya jadi punya masalah juga. Dari ada yang lari ke fooding, ada lari ke drinking, ada lari ke smoking, ada lari ke drugging. Tapi tahu gak pelarian nomor satu berdasarkan statistik larinya kemana? Kalau orang stres, coba Mbak Dwina. Healing. Ini lagi ngomongin yang negatif yang mau welcome panah kedua hadir. Larinya ke shopping. Shopping nomor satu. Karena shopping dari pelarian itu dia yang paling less side effect kan masalahnya. Miskin. Ya, cuma akhirnya miskin. Ntar belum kalau ribut gara-gara urusan uang. Jadi pinjol nanti Mas Ade. Iya, nah poinnya adalah itu. Nah jadi, dan kalau hari ini karena ada sosial media sejak 5 tahun terakhir ini begitu maraknya, ada form of escaping yang baru lagi. Itu larinya. Doom scrolling. Bukan scrolling aja masih nggak apa-apa. Tapi larinya kemana? Lari ke judging. Iya benar lagi. Jempol-jempol. Ya, jadi lari ke judging itu jadi kita hobi komen orang, ini apa, komentar ini apa gitu. Pokoknya apa aja diomongin di sana. Jadi kayak membuat satu yang namanya judging, labeling, analyzing. Itu terutama hal-hal yang negatif kan. Kita sering melakukan hal itu. Nah, itu kalau ada dulu ada prosanya Cicero judulnya Six Mistakes of a Man.
6 daripada kesalahan manusia yang berabad-abad dilakukan oleh manusia. Itu sebenarnya reminder buat kita. Nah, salah satunya dikatakan Cicero. Cicero itu Roman statesman gitu zaman dulu. Dia udah istilahnya ya nanti bisa belajar Sepuh sendiri. Ya dulu dia dianggap penjahat, tapi sekarang jadi pahlawan gitu, jadi era. Tapi poinnya tulisan dia yang tajam itu, makanya kenapa dia harus dipasung ya, dibunuh kan gara-gara itu. Tapi salah satunya kalau kita mau belajar daripada karya Cicero mengatakan adalah bahwa salah satu daripada kesalahan manusia itu adalah to make me feel better, I need to crush others. Adalah sebuah ilusi ketika kita senang merendahkan orang lain. Itu yang dilakukan oleh kebanyakan kita di sosial media. Hobinya begitu terus saja. Bener lagi. Iya, jadi judging itu adalah salah satu toxic behavior yang tanpa kita sadari itu nanti akan meng-create kita, makanya kenapa akhirnya sakitnya ke tempat-tempat lain lagi. Sehat bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Nah, toxic behavior seperti judging itulah yang dijelaskan oleh Cicero tadi. Hati-hati kata dia. Ketika kita tiap hari pagi bangun, kita ada punya mantra, terutama anak muda. Pagi bangun, apa tahu gak doanya dia setiap pagi? Pas dia bangun dia bilang gini, apa ya kira-kira yang bisa membuat saya tersinggung hari ini? Dia buka cari langsung handphone, dia scrolling, kira-kira mana nih yang bisa membuat saya tersinggung hari ini. Begitu dia lihat ada yang salah, dia langsung komen dan dia langsung ngomong ya. Bahkan dia bisa bikin postingan sendiri untuk menyalahkan orang lain. Nah, Cicero bilang trying so hard to find occasion to be offended, itu mesti hati-hati as a toxic behavior, dan akhirnya nanti ngerusak kesehatan dia. Karena apa? Karena Cicero bilang gini, ketika kamu ngelihat orang salah, kamu mencari-cari kan kesalahan orang. Kita bahkan mencari, bahkan focusing on what's wrong in orang lain. Bahkan saking hebatnya kita focusing on what's wrong in our body juga. Kira-kira gue salah apa ya gitu ya. Itu parah juga ya. Bahkan sampai ke diri sendiri dia juga mau cari salah. Nah, ketika kita mencari suatu kesalahan kepada orang lain, maka yang terjadi, orang lain kan salah, berarti kan yang benar saya. Nah, kalau saya benar orang lain salah, maka orang lain itu nilainya di mata saya naik apa turun? Turun. Nah, begitu dia nilainya turun, maka kita pikir ketika saya hobi menurunkan orang lain, maka saya pikir saya naik. Jadi ketika orang lain turun di mata kita, seolah-olah terjadi sebuah ilusi kenaikan diri kita. Itu Cicero bilang. Jadi ketika kita senang menurunkan orang lain, kenapa kita hobi senang menurunkan orang lain? Kita buat investigasi. Karena ternyata ada ilusi seolah-olah saya yang naik. Jadi kenaikan elevasi itu kita pikir prestasi, padahal ilusi. Dan ketika kita lakukan by repetition, terus-menerus kerjanya tiap hari kita merasa tersinggung dan cari kesalahan orang lain, akhirnya menjadi apa? Menjadi adiksi. Nah, itulah salah satu daripada form escaping yang belakangan dilakukan oleh teman-teman juga gitu. Makanya mentalitas konflik, mentalitas versus aktivasinya sympathetic nervous system, stress response. Makanya kenapa terjadi adrenal fatigue, makanya kenapa imunitas turun, makanya asam lambung naik. Kak, itu karena toxic mindset itu, Mas? Bukan toxic mindset ya, karena itu tadi, karena kita bersahabat dengan konflik dan versus gitu. Oh, secara nggak langsung itu affecting tubuh kita ya? Kan itu tadi balik lagi saya bilang, dia gembira gak hatinya? Kan jawabannya kan enggak. Dengan dia merasa tersinggung, dengan dia cari kesalahan orang lain, dia kan nggak gembira. Nah, sedangkan gembira kan temannya obat, katanya tadi. Hati yang gembira kan adalah obat kan. Nah, tapi dia kan justru memilih untuk tidak gembira gitu, dengan mencari kesalahan. Kenapa orang senang mencari kesalahan? Karena dia punya self-important. Nah, self-important itu pasti selalu base-nya, fondasinya itu righteousness, kebenaran. Makanya kenapa balik lagi saya katakan tadi, if we have to choose to be right or to be kind, always choose kind. Karena right yang kita pegang hari ini, nanti gak beberapa lama ternyata salah gitu. Dan kita yang selama ini disalahkan orang hari ini, ternyata begitu waktunya lewat, ternyata benar. Gitu. Nah, jadi hati-hati di sana aja gitu. Makanya jadi kita fondasinya selalu adalah fondasi kebaikan, bukan kebenaran. Apalagi kebenarannya based on narasi yang dibuat secara konsensus, bukan ide baik. Jadi kalau di fitnah di kantor, kalem, jangan overreact. Berarti yang bilang ada beberapa orang yang mendapatkan kesenangan dengan cara menjatuhkan orang lain, bias sebenarnya berarti ya, Mas?
Ya nggak apa-apa buat dianya, tapi itu sesuatu yang nantinya akan merugikan dia sendiri tadi. Kalau kita nanti kita investigasi dalam hal cara kita gitu. Karena ketika kita senang melakukan hal tersebut, badan kita itu terlalu cerdas buat dibohongi. Gitu. Jadi badan kita aktivasi arsitek kekebalan tubuh kita, palang pintunya itu namanya persepsi atau yang dikenal namanya central nervous system. Dia yang mengaktifasi yang namanya ada innate immune system, adaptive immune system, microbiome, itu semua dia aktivasinya dari central nervous system. Nah, central nervous system kita dikenal dengan namanya persepsi. Persepsi mempengaruhi instruksi. Nah, instruksi kita hanya cuma 2, nyaman atau ancaman. Kalau nyaman, maka terjadi aktivasi yang namanya rest and digest, tumbuh dan kembang. Tapi kalau aktivasinya ancaman, maka terjadinya aktivasinya yang disebut namanya fight or flight. Kalau seandainya ada regenerasi, ada healing, ada reproduksi, ada recovery, ada apa lagi semuanya, itu tadi berarti ada di dalam folder mana? Folder nyaman kan? Berarti kalau folder nyaman adalah pada saat dimana kita punya mentalitasnya apa? Bukan konflik gitu. Makanya kenapa saya katakan tadi sehat bersahabat dengan pertemanan hati. Tapi ketika kita mentalitasnya konflik, cari ribut terus sama orang ini apa gitu, apalagi demi konten kan sekarang ini kan. Ya, tapi yang tidak disadari, yang kasihan nanti badannya. Karena pada saat dia ribut, pada saat dia cari ini ketersinggungan itu, nah kita didominasi oleh namanya sympathetic nervous system gitu. Dan pada saat itu fight or flight semuanya shutdown, semua regenerasi recovery semua shutdown. Nah begitu shutdown, makanya kenapa dia mencari saya mau healing, saya mau ini, saya mau itu gitu. Belum lagi dia cari obat lagi buat ini gitu. Bukan dia belajar untuk mencari what is the root cause of the problem. Kenapa saya punya permasalahan ini gitu. Makanya kenapa saya katakan tadi, kekayaan terbesar sesungguhnya adalah bukan kekayaan akan harta dan benda, posesi, prestasi dan reputasi, tapi kekayaan sesungguhnya adalah kekayaan akan rasa bersyukur, kekayaan akan rasa pemaafan, kekayaan akan rasa keikhlasan. Itu yang akan menjadi modalitas daripada kemampuan kita untuk bisa terus didominasi oleh namanya relax response. Nah, relax response inilah yang membutuhkan kita sebagai modal untuk menghadapi panah pertama tanpa harus kita ciptakan panah kedua. Tapi kalau kita didominasi oleh stress response, makanya kenapa di Indonesia ubinya ribut mulu orang-orangnya. Makanya cepat mati gitu. 1, cepat mati. 2, sakit-sakitan. 3, bentuknya jelek. Ya itu aja. Jangan marah-marah berarti cowok. Itu kalau menjelek ya. Iya, itu jadi makin jelek gitu tuh. Aku termasuk salah satu yang berpikir segala sesuatu itu ujung-ujungnya tetap perlu kedisiplinan dari diri sendiri. Kayak tadi kita mau mengontrol apa yang mau kita konsumsi, kita mau mengontrol apa yang kita mau pikirkan, badan juga buat latihan segala macam. Kuncinya kan yang paling penting kan disiplin ya Mas. Sebenarnya disiplin itu pemaknaan. Oke. Disiplin itu adalah sebuah konsekuensi. Tadi yang saya katakan, disiplin itu konsekuensi. Kalau kita buat investigasi, ada pemahaman di sana dan pemahaman ada edukasi sebagai amunisinya. Contoh paling gampang gini aja misalnya, Mbak Dwina ya. Ya. Sehari sikat gigi berapa kali? 2 kali. Oke. Udah berapa lama sikat gigi? Dari kecil. Dari kecil berarti udah puluhan tahun dong berarti. Ya, betul. Pernah dapat penghargaan daripada Muri gak? Enggak. Enggak. Padahal termasuk salah satu orang yang paling disiplin berpuluh-puluh tahun dan tidak pernah bolos itu melakukan disiplin yang namanya cuci gigi. Itu kan luar biasa itu, coba lihat. Gak pernah berhenti kan ini. Itu kan berapa puluh tahun coba itu kan. Kalau boleh dihitung berapa kali itu sikat gigi ini apa. Nah, ketika saya ngomong ini sesuatu yang konyol kedengarannya. Yeah. Tapi kalau kita boleh jujur, itu apa namanya kalau bukan disiplin kan? Nah, poinnya maksud saya adalah itu bukan sesuatu disiplin yang gimana-gimana ya, santai aja. Orang lain melihat kita sebagai disiplin. Tapi kita melakukan itu ya dengan senang hati aja kan. Menurut saya itu adalah is a requirement
untuk hidup bersih gitu. Betul. Tuh, buat kalian yang tidak disiplin berolahraga. Misalnya gue kayak sekali tampol-tampol tadi. Ya kalau nggak disiplin berolahraga, jawabannya yang tadi saya katakan tadi. Karena olahraga itu juga metode substansinya sehat. Nah ketika sehat dia bilang hari ini saya sehat, kenapa saya mesti olahraga gitu? Tanya aja sama anak-anak orang kaya yang spoil brat itu, yang bapaknya bisa ngasih dia apa aja, disuruh dia usaha atau kerja atau apa, nggak mau. Yang ibaratnya nyantai aja loh, orang saya punya segalanya gitu. Karena urgensinya nggak ada gitu. Tapi pada saat dimana dia punya pemahaman, mau dia anak orang kaya sekalipun, saya mau kerja gitu. Ada minimumnya nggak sih sebenarnya Mas, workout tuh harus berapa lama atau berapa banyak kalori yang dibakar gitu-gitu tuh ada nggak sih Mas? Ya itu kan teknis, tapi sebenarnya sama aja kayak tadi kan. Ada minimumnya nggak, supaya saya biar kaya saya mesti nabungnya sehari berapa gitu kan. Ya sebenarnya nggak harus gitu juga. Tapi paling nggak kita punya pemahaman itu aja dulu. Dan badan kita itu akan beradaptasi. Ya makin lama makin kuat. Kayak contoh misalnya gini, saya nggak pernah olahraga, saya sedentary living. Yuk ayo dong kita move more dong, katanya orang bilang. Jadi gimana move more? Ya udah jalan kaki aja deh, daripada naik lift naik tangga, daripada misalnya mungkin ini apa, atau pakai smartwatch bisa lihat stepnya kamu berapa. Iya ternyata sehari saya cuma stepnya di bawah 1.000 loh, padahal kalau lihat orang Jepang di atas 10.000, lihat orang Singapura 7.500, lihat orang Indonesia iya ya semuanya rata-rata masih di bawah 4.000 atau 2.000. Oh tapi saya jadikan game nih, saya main ini, saya mulai ini apa. Nah ketika dia mulai melakukan permainan dengan dia bilang, oh ternyata kalau saya akumulasi, saya menggerakkan kaki saya dalam melangkah selama 1 jam dalam 24 jam, itu ternyata 6.000 loh saya bisa dapetin gitu. Kenapa nggak saya coba iseng saya lakukan itu. Nah ketika dia iseng melakukan itu, dia jadi hobi jalan. Begitu dia hobi jalan, akhirnya dia bilang, ternyata saya bisa jalan sehari bisa loh 1-3 kilo, bahkan bisa 5 kilo. Besok-besok dia jogging, dia ikutan 5 kilo. Habis dia jogging 5 kilo, dia bilang, oh ternyata ada 10K, saya bisa ikut 10K kan gitu. Dari 10K nanti terakhirnya nggak berapa lama, dalam setahun tiba-tiba dia udah ikut maraton di mana lagi gitu kan. Nah jadi poinnya semuanya itu namanya bertahap aja gitu ya. Yang penting bersedia aja mau melakukan itu, badan kita beradaptasi nanti pasti akan itu. Dan ya itu kan konsep yang sebenarnya dari salah satu yang saya sering cerita soal buku James Clear Atomic Habit kan, maksudnya menjelaskan tentang sesuatu yang sifatnya kecil itu, tapi kalau kita terus-menerus mau lakukan, akhirnya dia akan compounding, akan berbunga gitu. Dan pada akhirnya ternyata yang kelihatannya nggak seberapa, saking atomiknya, saking kecilnya, tapi kalau kita terus-menerus melakukannya, nanti dalam kurun waktu tertentu, misalnya 3 bulan, 6 bulan, setahun, kita bisa melihat signifikansi perbedaannya yang begitu besar gitu ya. Nah jadi itu konsep yang menurut saya satu hal yang baik ya. Nah beberapa kayak penerapan di dalam buku Atomic Habit itu tentang, di salah satu chapternya tentang yang namanya cue, craving, respon, dan reward itu. Menurut saya itu satu hal yang paling gampang, yang menyenangkan buat saya jelaskan ke banyak orang. Jadi membayangkan cue itu memberikan kayak tanda, yaitu adalah di mana, sebagai contoh misalnya, anggap aja Mbak paling suka keripik ya misalnya gitu. Saya suka banget nih sama jenis keripik ini gitu ya, atau senang kerupuk itu atau apapun juga. Karena kesukaan saya terhadap keripik, saya membuat satu asosiasi yang menguatkan hati terhadap si keripik itu. Nah jadi keripik itu harus selalu bersama saya. Makanya sebelum saya pergi ke kantor, di mobil selalu ada si keripik itu. Setiap kali sampai kantor, di meja kantor selalu ada keripik itu. Nanti pulang dari kantor, saya nonton TV di Netflix, di living room saya ada keripik itu. Dan bahkan sebelum saya tidur, sambil baca-baca buku atau mungkin apa, ada keripik di sebelah tempat tidur saya. Nah cue-nya artinya saya menaruh keripik di tempat-tempat di mana saya selalu beraktivitas. Craving-nya adalah karena asosiasi kita terhadap si keripik itu yang menguatkan hati, makanya dia manggil-manggil kita. Makanya kenapa responnya adalah kita makan si keripik itu, dan rewardnya kita feeling, aduh enak banget tuh keripik kan kayak gitu. Nah tanpa kita sadari, setelah kita melakukan hal tersebut dalam kurun waktu 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, apa yang terjadi?
prediabetes dan diabetes tipe 2 gitu. Yang menjadi sebuah konsekuensinya gara-gara atomic habit kecil yang kita lakukan, yang kita pikir fun, tapi ternyata mengarahkan kita kepada resistensi insulin. Nah, dibalik itu diganti dengan dumbbell. Ketika saya mengasosiasikan otot saya adalah mesin pembakar gula saya, dan otot saya adalah gudang gula saya, dan otot saya adalah tempat yang memberikan signal kalau saya kontraksikan kepada tulang dan kepada otak saya. Nah, menyenangkan kalau seandainya dumbbell ikut kemana-mana sama saya, kemanapun saya pergi, saya taruh di mobil. Begitu di kantor, iseng gak ada kerjaan, kalau habis kerja atau apa, saya taruh dumbbell di bawah untuk misalnya kalau saya habis makan karbo, saya pakai dumbbell tersebut. Begitu saya pulang ke rumah sambil nonton TV, mungkin kadang-kadang kita makan snack apa tadi, misalnya keripik ini apa, tapi untungnya ada dumbbell. Karena begitu habis makan karbo, kalau misalnya saya langsung pakai dumbbell, maka si otot akan telepon si pankreas untuk bilang, pankreas kamu gak usah rilis insulin, saya si otot yang akan menarik gula 80% daripada pembuluh darah tadi ditarik ke otot kita as a glucose sponge, as a glucose sink. Dan sebelum tidur, pas tidur di pinggir tempat tidur atau pas bangun tidur, kita belum ngapa-ngapain, kita lihat ada dumbbell, kita iseng, kita latihan 1-2 set dengan dumbbell. Apa yang terjadi dengan kita melakukan yang namanya konsep Q, dumbbellnya ada di mana-mana, craving, asosiasi kita terhadap dumbbell, responnya akhirnya kita ngangkat 1-2 set, dan rewardnya apa yang terjadi? Resistensi insulin yang menjadi masalah gara-gara skripik dijawab dengan sensitivitas insulin pada saat kita ini. Dan apa yang terjadi? 3 bulan prediabetesnya, diabetes tipe 2 turun jadi prediabetes, HbA1c-nya yang tadinya di atas 6 jadi turun bawah, jadi kepala 5. Dan pada saat itu sensitivitas insulinnya lebih baik, kualitas kesehatannya lebih bagus dalam waktu setahun 2 tahun. Ketergantungan obat yang tadi pakai metformin, obat nurunin gula darah, jadi enggak. Hanya dengan bersedia melakukan kegiatan-kegiatan yang kecil yang sederhana. Belum ngomongin ke gym, pakai PT, apalagi yang lain, mau ikut High Rocks apalagi, nggak usah ke sana, baru cuma itu doang gitu. Nah, jadi maksud saya sesuatu yang kecil, yang sederhana yang bisa kita lakukan, kenapa tidak kita jalankan? Kalau kita ke gym, tendensinya kan ngangkat beban yang berat supaya kelihatan kuat. Ya itu kan asosiasi lagi kan, balik lagi. Tapi kalau pertanyaan saya tuh gini, Mas Ade, mendingan kita angkat berat yang lebih tinggi atau pakai ringan tapi repetisi? Ya sebenarnya kalau paling bagusnya kalau saya ditanya itu yang angkat yang berat dan banyak kan gitu kan. Benar kayak gitu. Kalau berat gak kuat banyak. Iya gitu. Jadi tapi poinnya adalah bukan masalah ngangkat beratnya gitu, tapi kita memberikan stres kepada otot yang kita targetkan. Ya diawali kan dengan yang ringan. Makin kita makin kuat ya kita tambah berat. Kan kayak contohnya misalnya lari paling bagus apa, jaraknya jauh dan cepat kan gitu kan larinya, ya kan? Jaraknya jauh tapi jalan. Apa jaraknya pendek tapi cepat larinya, kan kayak gitu kan ya. Orang pasti akan bilangnya jawabnya jaraknya jauh dan larinya cepat kan kayak gitu ya. Tapi kan perlu proses untuk bisa ke sana. Nah, jadi ada garis tipis antara yang disebut namanya signifikansi dan kontribusi. Atau bahasa sederhananya garis tipis antara gengsi dan fungsi. Bagus tuh. Ya maksudnya adalah itu yang sering terjadi, makanya kenapa ada terminologi namanya ego lifting. Ada terminologi yang namanya ego running. Ada yang terminologi yang namanya ego fasting, ngadu-ngadu lama-lamaan puasa gitu. Tapi lupa substansinya, padahal tujuannya semuanya buat sehat gitu. Kalau Mas Ade, tadi kan kita sempat bahas bahwa ada tipe sport sama tipe exercise. Sport padel, futsal, kardio dan resistance training, otot rangka dan otot jantung. Sedangkan dengan konteks kita harus banyak bergerak, kita harus berolahraga kayak gitu. Mana sebenarnya yang lebih penting? Apakah dengan kita, mana yang lebih penting, bapak kita apa ibu kita? Anak kita yang cowok apa yang cewek? Maksudnya itu gitu. Jadi nggak ada hubungannya. Itu kesalahpahamannya kita selalu tiap kali bertanya atau kita mau melakukan sesuatu, kita selalu ngomong gitu ke diri kita. Kira-kira bagusan diet aja apa latihan aja gitu. Siapa yang nyuruh gitu pilihan itu gitu. Kayak saya tanya sama teman-teman, pilih mana? Umur panjang tapi sakit-sakitan apa umur pendek
Tapi sehat walafiat, pilih yang mana gitu. Kan ngapain kamu nyuruh saya milih itu? Saya akan pilih umur yang panjang dan sehat walafiat gitu. Nah jadi sama aja. Kalau kardio ya saya lakuin juga. Latihan beban ya saya lakukan juga. Kita rotasi gitu. semuanya gitu ya. Iya, variasi, kombinasi, rotasi silakan. Nah isi pikiran kita, ada salah satu penelitian yang mengatakan adalah katanya gitu ya. Nanti boleh dicek lagi, salah satunya dari Dr. Jonas Chang. Intinya mau mengatakan adalah bahwa isi pikiran kita jumlahnya 14.000 sampai 16.000 topik every day, setiap hari. Apa isinya? Isinya adalah repetitif, unnecessary, unimportant, 85% negativity, 90% unreliable. Kenapa bisa hal itu terjadi? Karena jawabannya pikiran kita itu seperti gelas, seperti kontainer, di mana melalui panca indera kita tidak bisa control the content of our mind. Saya ulang sekali lagi, badan kita adalah akumulasi daripada apa yang kita makan. Dalam hal ini yaitu adalah nutrisi melalui mulut. Nah isi pikiran kita adalah akumulasi yang kita makan. Tapi bukan melalui mulut, melalui apa? Melalui panca indera. Indera kita, melalui panca indera kita. Artinya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, begitu kita scrolling, semuanya masuk. Semuanya masuk ke kita. Berarti apa isi kepala kita? Jawabannya adalah majority are rubbish gitu. Karena we cannot control the content of our mind. Tapi pertanyaannya, kenapa kita tetap bisa survive dengan kerabishan isi pikiran kita? Jawabannya karena apa? Karena kita punya akal budi. Akal budilah yang kita pakai untuk membuat, untuk memilih mana yang kita mau identify diri kita dengan isi kepala kita. Nah problemnya orang-orang tadi yang tadinya stres akhirnya lari ke sana kemari dan sebagainya, dia tidak punya ability untuk menggunakan akal budinya. Pertanyaannya, kenapa nggak bisa gunakan akal budinya? Karena napasnya nggak teratur. The movement of our thoughts is the movement of our breath, and the movement of our breath is the movement of our thoughts. Jadi representasi gerak pikiran kita itu ternyata sinergis dengan gerak nafas kita. Nah kalau teman-teman bilang saya mau kontrol pikiran kita dengan positive thinking, problemnya majority are negative thinking. Gimana kita mau menang, mayoritasnya aja kita kalah. Nah jadi ada istilah orang bilang, mind dari kata, akar katanya namanya markata. Markata itu artinya tuh monkey. Artinya monyet. Makanya kenapa disebut namanya monkey mind. Nah jadi kalau monyet itu, what is the nature of monkey? Hobinya apa? Lompat. Nah lompatnya monkey dalam hal, kalau kita artikan ke pikiran kita, dia senang meloncat ke depan dan senang meloncat ke belakang. Itu kerjaannya monyet. Meloncat ke depan mengarahkan kita pada apa? Rasa khawatir dan takut. Meloncat ke belakang mengarahkan kita pada rasa apa? Menyesal dan bersalah. Jadi itu yang disebut yang namanya that is the source of misery katanya. Either memory or imagination. Hari ini teman-teman duduk bareng sama saya, kepalanya cuma mikirnya ke belakang atau mikirnya ke depan. Kan kira-kira seperti itu. Oh iya nanti ntar mau tanya ini ya saya ini. Oh ntar gini. Oh ntar abis ini ngapain ya. Oh ini waktunya udah tinggal berapa lagi. Ini kan ke depan. Atau tadi, oh tadi mestinya nanya ini ya. Aduh tadi mestinya itu kan. Atau kita sehari-hari dalam hidup kita selalu pikir, oh iya saya mau ini. Nanti saya mau gini-gini. Aduh yang kemarin gitu nyesel banget ya. Kemarin kerjaan gak diambil. Pokoknya begitu terus. Nah uniknya monyet, dia meloncat ke depan sama ke belakang. Hanya itu yang dia tahu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau monyet adalah kepala kita, gimana dong kita mengontrol monyet kita? Kita kasih tahu, tolong dong jangan loncat-loncat. Kita mau bilang gitu. Makanya orang bilang, ayo dong bro, stay positive. Positive thinking ini apa? Kenapa gagal terus? Jawabannya adalah kita tidak membiarkan monyet seperti apa adanya. Namanya monyet ya dia pasti loncat. Namanya kita mikir ke depan sebagai sebuah imajinasi, atau mikir ke belakang sebagai sebuah memori, sebenarnya nggak masalah. Kecuali kalau kita bilang, past bring me tears, future bring me fears.
Tapi kalau kali kita bilang diam di tempat, bring me apa katanya? Bring me cheers. Itu yang namanya filosofi Kung Fu Panda kan? Yesterday is a history, tomorrow is a mystery, today is a present, present is a gift. Nah, poin dari cerita ini apa yang bisa kita pelajari dari situ? Ada satu informasi yang teman-teman bisa pegang, yang bisa kita kontrol si monyet tadi. Kita nggak bisa kontrol monyet katanya, tapi kita bisa kontrol apa? Kita bisa kontrol kendaraannya monyet. Karena monyet untuk bisa loncat membutuhkan kendaraan. Pertanyaannya, kendaraan monyet apa memangnya? Jawabannya kendaraan monyet adalah nafas. Jadi kalau kita bisa mengontrol nafas kita, maka kita akan kontrol si monyet itu. Nah, jadi kesimpulan apa? Kesimpulan, kalau kita lagi kesal, lagi marah, lagi sebel, lagi khawatir ke depan, atau lagi kecewa ke belakang, pay attention sama nafas kita. Nafas kita seperti apa? Pendek dan cepat, fast and rapid, short and rapid. Begitu kita lagi relax, lagi santai, dekat dengan orang yang dikasihi, dekat dengan alam, menghirup udara segar, bermandi sinar matahari, atau misalnya mungkin dekat dengan orang yang dikasihi, baru dapat rejeki, baru jatuh cinta, ada lega, enak, relax kan? Apa yang terjadi? Nafasnya panjang dan pelan. Jadi jawabannya dari kesimpulan ini adalah apa? We cannot control si monkey-nya, we control the vehicle of the monkey. Pay attention sama nafas kita. Begitu kita pay attention sama nafas kita, tarik lebih dalam, tahan, buang nafas lebih panjang, maka kita mengaktifasi parasympathetic nervous system. Dominasi nyaman, rest and digest hadir di sana. Tapi ketika kita lagi emosi, lagi kesal, lagi marah, makanya kenapa orang bilang nggak akan pernah bisa kita memutuskan sesuatu pada saat lagi marah, lagi emosi. Nah, jawabannya apa? Balik lagi ke another buku lagi yang lain, judulnya adalah Super Brain dari Dr. Rudy Tansi. Yaitu adalah dia membuat satu penyederhanaan. Otak kita ibarat seperti tangan kita kayak gini. Di sini ini yang namanya batangnya otak kita itu yang disebut namanya reptilian brain atau survival brain. Itu kita pakai, itu brain yang paling tua kita. Di sini itu yang disebut namanya limbic brain atau emotional brain. Itu based on memory kita. Nah, di sini ini yang paling baru, itu yang disebut yang namanya frontal lobe atau frontal cortex, itu yang disebut intellectual brain. Nah, membayangkan teman-teman lagi ngobrol sama saya, kira-kira teman-teman lebih mau pakai yang mana? Kira-kira mau pakai survival brain, limbic brain, atau intellectual brain? Pakainya intellectual brain pasti. Pada saat kita pada saat kita, kecuali saya todongnya dengerin. Ya, pada saat kita bilang ketika kita mau belajar, kita akan mau pakai yang namanya intellectual brain kita. Nah, ternyata intellectual brain kita, akal budi kita, ketika kita beneran pakai, kita bisa memilih isi kepala kita. Problemnya adalah ketika kita identify diri kita dengan rubbish yang ada di kepala kita, itu biasanya terjadi gara-gara apa? Either emotional atau limbic brain yang kepake. Nah, kesimpulan dari cerita ini adalah apa? Pay attention sama your breath, napas. Nah, makanya kenapa nafas yang teratur terjadi pada saat apa? Pada saat kita istirahat, pada saat kita habis olahraga dekat dengan keimunan, ya rebound parasympathetic nervous system. Habis olahraga, relax, tidur nyenyak, kita relax. Gimana caranya tidur nyenyak? Dekat dengan kegelapan, dekat dengan kesejukan, dekat dengan kerapian. Itu salah satu yang disebutnya namanya cleanliness, darkness. Lalu juga kalau kita ngomong misalnya kayak udara yang kepanasan atau kedinginan, bukan ide baik untuk kita tidur bisa nyenyak. Rutinitas, tidur di jam dan bangun yang sama, itu juga menyenangkan. Atau ada salah satu strategi yang saya sering cerita sama teman-teman yang 10-3-2-1 itu adalah kalau kita kepengen tidur lebih nyenyak, 10 jam sebelum tidur nggak ketemu kafein, 3 jam sebelum tidur paling makan terbanyak itu, 2 jam sebelum tidur minum terbanyak pada saat itu, dan 1 jam sebelum tidur blue lights di cut off kan. Nah, jadi kalau kita bisa melakukan hal tersebut, memungkinkan kita punya kualitas istirahat tidur yang baik, apa orang mau sebut namanya rapid eye movement atau apapun juga. Nah, itu memungkinkan kita untuk akhirnya nafas kita teratur. Makanya ada yang disebut dengan namanya ketika kita tidak terpapar dengan toksisitas selama 2 kali 24 jam, itu yang disebut dengan namanya reset dopamine fasting. Happiness fasting itu ada gitu.
sekali waktu coba iseng gitu, nggak masukin makanan selama 2 hari, cuma minum doang. Udah pernah tuh saya. Ternyata survive dan kuat loh. Ya kuat pasti. Karena ada niatnya coy. Ya Kalau karena nggak ada punya pemahaman ya. Ada punya pemahaman. Cuma maksud saya di situ saya cuma cerita aja adalah bahwa setelah 18 jam kita nggak kena makanan dari luar, badan kita punya kecerdasan sendiri untuk mengaktifasi body intelligence tersebut. Makanya kenapa disebut namanya autofagi itu kan. Jadi self eating dia atau self kanibal ke badan diri dia. Tapi yang hebatnya dari kita adalah apa? Yang dikanibal, yang dimakan adalah apa? Semua yang jelek, yang rusak, yang tua, yang udah nggak diperluin, dimasukin ke site daur ulang, dia buat lagi, dia ciptain regenerasi asam amino baru, essential fatty acid baru. Makanya kenapa banyak mukjizat di dalam tubuh kita kalau kita pay attention terhadap dia gitu. Tapi karena kita terlalu banyak racun yang masuk terus gitu ke badan, apa semua dimasukin, makanya kenapa jadi mikirnya nggak ini apa. Wajar, makanya kebijakan di Indonesia, kebijakan di perusahaan, kebijakan di institusi, di komunitas atau apa, ketika dipimpin oleh orang-orang yang istilahnya dalam hal memasukkan konsumsi makanannya, lalu istirahatnya kurang, lalu apa, wajar kalau kebijakannya jadi salah paham gitu. Kebijakan diri sendirinya aja belum benar. Nah iya, mau bikin kebijakan buat publik ya. Ya kita mau masuk ke Leaders React. Ini ada artikel ya, gitu ya. Ini usia ketika seorang paling sehat secara fisik gitu. Ada apa nih, sebuah studi panjang selama 40 tahun menemukan bahwa pria wanita mencapai puncak kebugaran di fisik di usia yang sama. Kayak gitu, dipantau sejak usia 16 sampai 63 tahun. Selama periode tersebut, peneliti secara rutin mengukur tinggi dan berat badan serta menguji kebugaran fisik melalui tes daya tahan menggunakan statis dan kekuatan otot lewat angkat beban. Hasil penelitian dipublikasikan menunjukkan bahwa 35 tahun ya merasakan puncak performa fisik baik pada pria maupun wanita kayak gitu. Ini nyambung sama kemarin lu lagi bahas usia. Iya, nonton podcastnya Raditya Dika. Ya kan dibilang kayak usia rata-rata umur manusia kan 70 tahun ya. Berarti kan kalau dibagi 2 puncaknya 35 tahun. Artinya setelah kita umur 35 kita udah declining, bukan bertambah 1 tahun, berarti berkurang 1 tahun lagi gitu umurnya. Mas Ade gitu ya. Berarti kayak tadi Mas Ade bilang bahwa selama 1 jam ini kondisi terbaik kita lu sejam tadi tuh. Sekarang makin lama kondisi kita semakin lama semakin buruk gitu Saya sih sebenarnya nggak melihat hal tersebut ya. Kalau seandainya misalnya kadang-kadang sering ada penelitian seperti itu kan lebih kepada kayak ballpark atau lebih kepada kayak average yang terjadi gitu. Tapi kalau kita nanti buat satu investigasi sebenarnya semuanya ada penjelasannya. Dan yang saya sering katakan kayak ada namanya genetic determinism, seolah-olah kalau udah makin tua berarti makin lemah. Kalau dia keturunan yang begini berarti dia udah nggak bisa apa-apa. DNA-nya bilang gini tidak apa-apa. Ada satu buku yang teman-teman bisa belajar, itu judulnya namanya Biology of Belief dari Dr. Bruce Lipton. Itu bercerita tentang yang namanya epigenetic control. Artinya apa? Artinya bahwa kita tuh bisa go beyond genetics. Jadi termasuk juga kalau kita ngomongin bahwa umumnya masyarakat udah umur 35 berarti akan begitu. Umumnya kamu kalau orang Asia berarti kamu akan begitu. Umumnya kamu kalau wanita berarti kamu akan begini. Umumnya kamu kalau habis dengan usia gini dan baru habis begini berarti kamu akan begitu. Itu semua narasi-narasi seperti itu nggak salah sih, saya bilang nggak apa-apa juga. Tapi balik lagi, konsep daripada go beyond genetic, epigenetic control cuma mau bilang itu bahwa kenyataannya nasib kesehatan kita itu sebenarnya murni tergantung daripada kita. Bukan tergantung daripada statistik, bukan tergantung daripada apapun. Statistik itu kita jadikan sebagai reminder aja. Artinya untuk kita bilang, oh iya ya berarti kalau udah umur 35 tahun akan terjadi declining gitu. Alerting berarti ya. Ya bagus juga. Oke, jadi reminder buat saya gitu. Nah, tapi itu ya makanya saya bilang tadi kalau kayak vonis-vonis tentang keuangan, semua orang pasti sekarang akan mentertawakan segala hal statement tentang keuangan ini, bilang, lo kalau udah tua nanti gini, lo kalau mau sukses ya lo mesti harus jadi ini, kalau lo kerjaan ini lo nggak bakal sukses ini apa gitu. Itu kan ditertawakan sekarang. Kenapa? Karena kecerdasan akan keuangan kita tinggi terus karena kita belajar terus, tapi kecerdasan kita akan kesehatan itu terlalu jongkok, di mana kita membiarkan nasib kesehatan kita di tangan perilaku orang lain gitu.
Nah jadi akhirnya kalau buat saya pribadi, segala hal, sesuatu informasi yang melemahkan hati saya drop, saya buang aja. Saya nggak akan adopsi. Tapi segala sesuatu yang menguatkan saya akan ambil, saya akan adopsi. Itu konsep yang disebut namanya placebo dan nocebo. Dua-duanya sama-sama rubbish, bullshit, omong kosong. Tapi sesuatu yang kosong kalau kita yakini dan akhirnya membuat kita jadi tambah kuat dan tambah sehat dan tambah sejahtera, kenapa nggak diadopsi? Tapi segala sesuatu yang kosong yang ternyata belum tentu begitu, tapi kita yakini, akhirnya membuat kita jadi sakit, jadi susah, jadi ini. Ngapain kita adopsi? Kita drop aja. Nah jadi hal-hal seperti misalnya berbagai narasi cerita tentang statistik yang mengatakan bahwa kita akan lemah, kalau saya pribadi, ya ini kan teman-teman mau belajar nggak apa-apa ya gitu ya. Karena ya menurut saya terutama di dalam kapasitas saya kalau di dunia kesehatan, saya ngajarin teman-teman istilahnya kalau nocebo out aja gitu, placebo diambil nggak apa-apa. Karena bahayanya daripada arsitek kekebalan tubuh manusia itu masalahnya cuma satu, persepsi kita tidak mengenal kebenaran universal, dia mengenalnya kebenaran personal. Jadi apapun yang dikatakan kepala kita itu pasti instruksinya akan sesuai dengan itu. Jadi bisa gak kita salah makan pada saat kita mengakumulasikan melalui mulut kita yang namanya nutrisi tersebut? Kan bisa kan nutrisinya salah kan? Makanya kenapa kita mencret kan secara fisikalitas. Pertanyaan saya, kalau kepala kita juga adalah apa yang kita makan melalui panca indera kita, bisa gak data dan informasinya nggak akurat? Bisa kan? Nah ketika nggak akurat terjadinya apa? Mencret juga secara apa? Secara mental. Nah data-data yang kadang-kadang bikin kita mencret secara mental ini, itu tadi yang saya bilang, yang melemahkan kalau bisa kita buang aja. Karena balik lagi, kepala kita diinstruksi, ibaratnya badan kita diinstruksikan oleh yang namanya informasi data yang ada di kepala kita. Nah jadi kalau data dan informasinya itu melemahkan hati, dibuang jauh-jauh. Kalau yang menguatkan di ini. Jadi kalau kayak tadi saya bilang misalnya, oh 35 turun ini apa, itu turun, saya bilang ya benar kalau turun saya sebagai atlet. Tapi kalau sebagai orang awam nggak terjadi. Kenapa? Karena balik lagi kayak saya bilang, dulu waktu saya umur 26 tahun, saya juara dunia. Tinggi saya 183, berat saya 90 kiloan, kadar lemak saya di bawah 10%. 30 tahun kemudian, sekarang umur saya 56-57 tahun, 30 tahun kemudian, tinggi saya masih 183, berat saya masih 90, kadar lemak saya masih di bawah 10%. Berdasarkan statistik itu nggak boleh terjadi, harusnya udah turun banget itu saya gitu. Tapi saya menolak untuk itu gitu, karena bagi saya itu bisa dilakukan gitu. Jadi kalau kita mau ngomongin awam umum ya nggak masalah gitu. Kalau saya kasih cerita konyol, ibaratnya gini aja. Tahu nggak orang Indonesia itu idealnya itu berat tingginya 170. Kenapa? Ya karena semua orang Indonesia itu 170. Nah dari mana keluar angka 170 itu? Karena semua orang Indonesia dikumpulin, lalu dilihat ini apa. Nah jadi besok-besok kalau seandainya ada orang yang ternyata tingginya 185, udah langsung harus operasi pendekin badan. Karena nggak sesuai dengan statistik dia. Nah jadi kesimpulan cerita ini teman-teman ya, saya cuma bilang adalah mayoritas itu bukan berarti benar gitu. Ya tapi kecuali dalam demokrasi suara terbanyak gitu mungkin benar gitu. Tapi uniknya kadang-kadang demokrasi suara terbanyak itu terjadi di sebuah kelas di mana ada 40 murid, 35 orang murid maunya madol. Tahu madol? No, bolos. Ya. 5 orang murid maunya belajar. Tapi karena demokrasi suara terbanyak, maka yang menang yang mana? Madol. Yang madol kan. Jadi yang mau belajar apa? Disetrap. Oh kirain. Jadi salah. Disetrap, jadi salah. Nah poin dari cerita ini adalah, bersedia gak kita disetrap untuk jadi salah, atau kita mendingan ikutan madol? Kalau saya lebih baik disetrap, gak apa-apa gitu. Karena menjadi minoritas gak penting juga, gak apa-apa. Yang penting kita selalu berada di jalan yang baik dan benar. Dan baik dan benar itu nanti pada akhirnya akan menemukan jalannya lagi. Menemukan jalannya
gitu. Tapi kalau kita nggak bener, dia juga akan menemukan jalannya. Jalannya sengsara itu. Destinasinya. Mantap. Gokil, panas. Gokil, panas. Kita mendapat siraman Rohani. dari Mas Ade ya. Menurut gue baik banget insight yang didapatkan ya gitu. Itu kita ngomongin tentang kesehatan, tapi ini aplikasinya banyak banget. Coba tonton ulang lagi bahwa ini tuh beyond kesehatan. Tapi Ditonton pelan-pelan. Ini tuh beyond dari lu satu kesehatan, tapi bagaimana kita ngebangun karakter kita, ngebangun mindset kita, ngebangun culture hidup kita begitu ketika menghadapi konflik, ketekanan, semua yang negatif-negatif gitu, dan survivingnya seperti apa. Dimana sebenarnya semua itu kontrolnya ada di diri kita masing-masing at the end of the day. Kayak yang tadi Mas Ade bilang, kalau mau belajar untuk bikin kebijakan keluar, belajar bikin kebijakan untuk diri sendiri juga. Start dari hal-hal kecil, mungkin gak usah yang terlalu muluk-muluk. Kalau mau mulai olahraga, aku harus langsung nge-gym dengan PT ya. Bisa aja tadi Mas Ade bilang, start aja dulu dari hal kecil yang kalian senangi, mulainya dari situ bisa gitu. Bikin senang dulu, baru akhirnya bertambah. Bikin senang dulu, baru jadi suka. Ya. Oke, makasih Mas Ade buat ngobrol-ngobrolnya. Kalau kalian mau minta Mas Ade datang lagi, komen di bawah. Kita bahas lagi yang lebih dalam lagi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Makasih Mbak Dina, makasih Mas William, thank you. Dadah teman-teman. Terima kasih ya udah nonton sampai habis. Kita juga masih punya banyak konten lain yang bisa membantu kalian untuk berkembang menjadi leader yang lebih baik lagi. Cek videonya di sini.